Bismillah, menjajal 4 gadget yang berbeda dari Honor secara bersamaan membuat saya mengerti. Ternyata memang seenak itu ya kalau pakai berbagai gadget dari satu ekosistem. Kalau cuma berbagi clipboard untuk semua perangkat sih udah biasa. Ini lebih dari itu. Mau kontrol laptopnya dari smartphone? Bisa. Mau layar HP-nya muncul jadi satu window di laptop atau tablet? Bisa. Atau sesederhana memunculkan notifikasi SMS yang diterima ponsel di layar tablet? Ini juga bisa. Kuncinya ada di Magic Ring di Honor Connect. Tinggal login ke akun Honor ID yang sama di tiap device, maka konektivitasnya akan terasa seamless. Ekosistem dari Honor ini asli super lengkap. Ada laptop, tablet, foldable, smartphone candy bar, kemudian juga ada IoT kayak smartwatch dan juga earphone ya. Semuanya akan secara resmi dijual di Indonesia. Anyway, sekarang fokusnya kita geser dulu ke Honor Magic V3. Foldables yang super tipis ini ternyata experience-nya gegas juga loh. Ya, dapur pacunya dipercayakan pada prosesor flagship milik Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 3, jadi nggak heran ya kalau smooth banget saat saya gunakan. Perubahan tampilan saat pindah layar karena proses buka dan tutup lipatan sudah sangat halus, termasuk saat memindahkan viewfinder kamera di antara beberapa posisi layar. Dibantu RAM sebesar 12 GB plus 12 GB RAM Turbo, multitasking pun saya rasakan lancar, termasuk saat ingin melakukan split screen. Magic V3 ini sudah menggunakan Magic OS 9 yang berbasis Android 15. Layar dalamnya menggunakan panel AMOLED dengan dimensi 7,92 inci, di mana saat dibuka begini ketebalan bodinya hanya 4,3 mm saja. Super tipis, gokil sih emang. Cover display atau layar luarnya berukuran 6,43 inci dengan lebar yang cukup untuk dapat mengetik dengan nyaman. Dan dalam posisi dilipat begini, ketebalan bodinya pun hanya 9,2 mm. Seumur-umur pakai foldables, biasanya saya terganggu dengan ketebalannya saat dilipat. Tapi tidak di Honor Magic V3 ini, feels-nya nyaris seperti memakai smartphone candy bar biasa. Spek lengkap ponsel lipat ini saya munculkan di layar ya. Yang jelas, secara performa sih sudah sangat mumpuni alias flagship banget. Dan kameranya punya setup ala flagship juga. Dengan 3 kamera di belakang, termasuk hadirnya periscope telephoto lens yang memiliki optical image stabilization. Kita bisa memilih 3 setup yang berbeda loh, hanya buat selfie. Bisa pakai kamera yang ada di layar dalam, layar luar, atau bahkan pakai kamera belakang dengan bantuan preview di layar luarnya. Ya, itulah kelebihan kalau pakai smartphone lipat memang ya. Dan untuk perekaman video, semua kameranya bisa merekam hingga resolusi 4K, frame rate 60 fps bisa di 4K untuk ketiga kamera belakang, dan di Full HD untuk kamera-kamera selfie di dalam layar. Salah satu kelebihan pakai foldables adalah kita bisa lihat preview langsung dari video yang kita rekam di layarnya ya. Ada cover screen buat previewnya. Ini bukan pakai kamera depan, ini pakai kamera utamanya, kamera belakang. Gimana? Nah, smartphone Honor juga sudah dibekali dengan fitur AI yang sangat banyak. Mulai dari image eraser, translator, circle to search sudah pasti ada ya. Plus diperkaya dengan kehadiran Magic Portal yang membuat proses pencarian gambar di layar akan semakin mudah. Cukup gunakan knuckle jari kita untuk melingkari layar, lalu seret gambarnya ke Google Image Search atau aplikasi perpesanan untuk di-share, rasanya ini sangat ringkas. Dan saya tutup bahasan Magic V3 dengan menginfokan kalau foldables ini sudah punya rating IPX8 untuk ketahanan air, serta sudah melalui sertifikasi dari SGS yang menyatakan bahwa ponsel ini bisa dilipat dan dibuka hingga 500.000 kali dengan lancar. Kita lanjut ke tabletnya Honor Pad 9 yang juga ditenagai oleh SoC dari Qualcomm yaitu Snapdragon 6 Gen 1. Tablet dengan layar 12,1 inci ini sejatinya tersedia dalam 2 pilihan konektivitas, 5G atau Wi-Fi only. Layarnya sudah mendapat sertifikasi The Friendland untuk masalah low blue light dan juga flicker free. Jadi nyaman digunakan dalam jangka waktu panjang
dan refresh rate-nya pun 120 Hz, smooth untuk scrolling. Saat digunakan menikmati konten multimedia, layar IPS beresolusi 2.5K ini terasa tajam dan juga punya warna yang hidup ya. Lebih nikmat lagi karena Honor Pad 9 ini punya 8 speaker stereo yang sudah di-tune oleh Honor Hisense. Ini asli ya, saya menjadikan Honor Pad 9 ini sahabat setia saat menonton sembari melakukan olahraga di rumah belakangan ini. Tentunya selain juga dipakai mengetik naskah video ini ya, bergantian dengan Magic Book Art 14. Ya, selain pensil, selama masa pre-order Honor Pad 9 ini, kita juga bakal dapat keyboard case dengan koneksi Bluetooth. Keypadnya nyaman digunakan dengan spacing yang lega, ukurannya cukup besar ya soalnya. Key travelnya pun cukup untuk memberikan feedback sehingga pengalaman mengetik di tablet ini berasa nikmat. Nah, ketebalan tablet ini hanya 6,96 mm, namun sudah memiliki baterai sebesar 8300 mAh, jadi daya tahannya dipastikan aman. Multi-window, split screen, bahkan mengakses layar smartphone dari tablet ini bisa dilakukan dengan smooth ya. Asli sih ini Honor Connect mantap banget. Saat butuh membalas WhatsApp, saya tak perlu install aplikasinya di tablet, tapi cukup buka Honor Connect, drag screen sharing dari Magic V3 ke Honor Pad 9 ini, dan serasa punya WhatsApp window tersendiri ya di tablet ini. Mantap pisan. Anyway, saya termasuk yang setuju dan pendapat bahwa di satu keluarga minimal harus ada satu tablet. Karena akan sangat berguna saat ada pertandingan bola dan TV dikuasai anak. Atau buat istri yang sudah lama tak menyentuh PC atau laptop pun, saat diminta menggunakan tablet untuk mengetik atau mendata, ternyata dia lebih familiar. Atau buat sesekali main board game bareng-bareng, ini juga oke banget. Namun, ada kalanya memang pekerjaan harus dilakukan di laptop juga. Semisal saya yang tetap lebih nyaman mengedit video di Honor Magic Book Art 14 ini. Iya, video editor yang saya pakai lebih powerful di versi desktop soalnya. Ultrabook alias laptop Honor ini punya fitur yang sungguh menarik dan sangat menggiurkan, terlebih buat kamu-kamu yang senang numpang kerja di kedai kopi. Kelebihannya adalah bobotnya yang sangat ringan, serius saya seakan tak percaya ya saat pertama memegangnya di video unboxing lalu. Padahal bahannya logam, tapi bobot dan finishing lembutnya membuat saya takjub. Apalagi ketipisannya nih. Honor bahkan menyebutnya sebagai laptop 1 kg 1 cm. Satu lagi yang jadi poin plus adalah masalah privacy. Webcamnya baru menyala jika kita pasangkan ke atas layar laptop ini. Selain membuatnya bisa diarahkan ke depan dan belakang, webcam modular seperti ini juga membuat bezel layar laptop ini bisa super tipis di 2,2 mm saja. Screen to body ratio-nya pun melesat ke angka 97%, jadi yang tertinggi yang pernah saya pakai. Dan layar 14,6 inci berpanel OLED sentuh ini punya resolusi 3.5K yang tajam banget pula. Rasanya untuk urusan yang satu ini, mohon maaf deh, MacBook saya tuh ketinggalan banget ya. Untuk performanya, ini masih bisa ngangkat dipakai buat ngedit video review yang biasa saya bikin. Video full review 6 menit dengan sumber footage 4K dan hasil render Full HD 24 fps bisa dirender dalam waktu 3 menit dan 35 detik. Segini mah aman banget. Magic Book Art 14 ini ditenagai Intel Core Ultra Processor 125H dengan 14 cores dan clock speednya maksimal 4,5 GHz. Plus kartu grafis Intel Arc yang ditengarai setara dengan Nvidia GTX 1650 Mobile. Dibekali 16GB RAM DDR5, laptop ini punya kapasitas SSD 1TB, jadi lega lah ya buat nyimpen banyak file untuk project video. Dan jangan lupakan aplikasi Honor Workstation untuk mengakses Magic Ring, entah itu untuk screen sharing smartphone, tethering, atau mengontrol laptop ini juga dari ponsel. Jadi, ini bukan laptop Windows biasa, karena kalau kamu pakai smartphone dan tablet Honor juga, bisa jadi ekosistem yang powerful dan punya konektivitas yang seamless. Serius, kalau nanti kamu pakai smartphone Honor, pertimbangkan juga memakai laptopnya agar full ya experience-nya. Terakhir, saya bahas lagi sedikit soal Honor X9C 5G. Smartphone paling terjangkau Honor yang memiliki bodi dan layar curve ini habis saya siksa dengan berbagai tes ketahanan ekstrim di video saya sebelumnya. Dan sampai saat ini, dia masih baik-baik saja berfungsi sebagaimana mestinya. Punya dapur pacu yang sama dengan Honor Pad 9, sejatinya Snapdragon 6 Gen 1 ini memang hemat daya berkat fabrikasinya yang sudah 4 nanometer.
Jadi jangan heran kalau daya tahannya panjang sekali karena memang disandingkan dengan baterai 6600 mAh. Asli saya juga nggak nyangka bodi setipis 7,98 mm ini punya baterai sejumbo itu. FYI, Honor X9C ini menempati urutan teratas rating DxOMark untuk ketahanan baterai, bersama dengan satu smartphone Honor lain ya. Jadi sudah teruji lah ketahanan dayanya. Sekali lagi, spek lengkapnya saya munculkan di layar ya. Yang jelas, untuk multimedia sih ini oke banget, layarnya AMOLED dengan in-display fingerprint scanner dan refresh rate 120 Hz. Kedalaman warnanya hingga 1 miliar warna dan speakernya lantang plus stereo juga. Untuk imaging, Honor X9C dibekali dua buah kamera belakang yang utama 108 megapiksel dan sudah punya OIS. Kamera ultrawide-nya 5 megapiksel, sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Hasil kameranya oke juga, apalagi foto-foto dengan kamera utamanya yang bisa melakukan in-sensor zoom hingga 3 kali perbesaran dengan hasil yang masih tajam. Saat ini, Honor X9C menjalankan macOS 8.0 berbasis Android 14. Update macOS 9 kabarnya akan segera digulirkan dan user experience-nya nostalgic banget sih buat saya yang dulu cukup sering menjajal smartphone Honor. Yang jelas, Honor X9C tidak bisa dinilai hanya dari penampakannya. Kalau tidak, bisa-bisa ya kegocek kayak saya kemarin ya. Baru tahu setelah diuji sendiri, memang tangguh beneran. Meskipun dibalut bodi yang cantik begini. Kabar baik yang saya dapat, di pre-ordernya akan ada bonus produk AIoT Honor untuk pembelian produk-produk Honor di video ini. Kamu akan bisa mendapatkannya dengan mudah di era phone terdekat atau eksklusif di marketplace ada di Shopee ya. Kalau ada rezeki lebih, boleh banget borong beberapa produk sekaligus biar bisa merasakan nikmatnya pakai Magic Ring di produk-produk Honor. Saya bisa tuh balas notif WhatsApp yang masuk ke Magic V3 atau X9C dari pop-up yang muncul di layar MagicBook Art 14. Bener-bener nagih pengalamannya. Saya akan bantu sediakan linknya di deskripsi deh ya. Biar teman-teman tinggal klik kalau sudah terpikat dengan semua gadget yang ditawarkan Honor kali ini. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.